Inilah kisah karomah Mbah Moen, bertemu Nabi Khidir hingga mobil berjalan tanpa bahan bakar. Mbah Moen bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang wali Allah. Banyak kisah-kisah karomah yang dapat dipetik hikmahnya. Berikut adalah 4 kisah karomah Mbah Moen. 1. Bertemu Nabi Khidir AS. Dahulu ketika Mbah Moen menjadi santri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui oleh Nabi Khidir AS. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mbah Moen merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok. Dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir AS yang berpakaian seperti petani dan memakai capit. Nabi Khidir AS berkata kepada Mbah Moen, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Moen lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Moen, Nabi Khidir lalu menghilang dan Mbah Moen kembali ke pondok lagi. 2. Mbah Moen telah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah Pak Sodikun, jamaah haji asal Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Moen menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Moen setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Moen, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Moen sampai kapan akan tinggal di Makkah. Mbah Moen pun dengan tegas menjawab, sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Moen. Pasalnya bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5. Sedangkan ritual ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnuzon jika yang dimaksud tanggal 5 Mbah Maimun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Moen menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Makkah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Moen. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440H atau tanggal 6 Agustus tahun 2019, Mbah Moen bukan hanya meninggalkan hotel namun juga Makkah bahkan dunia dengan segala hiruk-pikuknya. 3. Menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Fatlolan, saat mengantarkan Mbah Moen dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili, mereka mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Seusai sholat mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah musola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum serta minta Mbah Moen untuk mendoakan air tersebut serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Moen bertanya, "Di mana suami dari ibu pemilik warung?" Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Moen ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Moen mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak lama setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fatlolan, Mbah Moen dan istrinya pun pamit untuk pulang dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Moen. Namun Mbah Moen tetap membayar semua makanannya. Mbah Moen benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. 4. Mobil Mbah Moen berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu, Mbah Moen sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak. Maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut, dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Moen. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung. Namun kenapa bisa berjalan? Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Moen. Semoga dari kisah-kisah karomah Mbah Moen tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Al-Fatihah untuk almarhum Mbah Moen.